Prime News, kali ini bersama saya, Edwin Petrus. Pemirsa, kita bisa melihat bahwa banyak orang yang senang makan ayam goreng. Ayam goreng menjadi kesukaan bagi sebagian besar orang. Tetapi, makan ayam goreng ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti laporan berikut ini. Bisa makan ayam goreng KFC tentunya menjadi momen yang membahagiakan bagi kebanyakan warga masyarakat. Apalagi setelah makan ada kesempatan pula untuk memenangkan 5 miliar rupiah. Namun hal ini tampaknya tidak berlaku bagi Freddy Jayadi, umur 39 tahun, salah satu peserta lomba makan KFC makan 5 menit menang 5 miliar. Baru memakan 3 potong ayam saja, Freddy sudah tersendak dan tidak lama setelah itu ia meninggal dunia. Kejadian ini terjadi pada Jumat 11 Maret 2016 di salah satu outlet KFC di wilayah Jakarta Barat. Pihak kepolisian terus menyelidiki acara ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi mata, termasuk juga pihak restoran dan juga pihak penyelenggara acara. Demikianlah headline untuk saat ini. Jangan lupa kita terus menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat video tadi, rasanya tragis benar ya teman-teman ya. Gara-gara makan bisa sampai merenggut nyawa, bisa sampai meninggal dunia teman-teman. Teman-teman, aktivitas makan bukankah adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, dan ternyata itu bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita melakukannya dengan cara, tujuan, mungkin motivasi yang salah. Bahayanya bukan karena kita makan sembarangan, akibatnya bisa jadi diare, ya, ataupun bisa jadi terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi rutinitas yang namanya makan itu teman-teman bisa berujung pada dosa. Apa? Berujung pada dosa? Wah, kalau gitu mungkin teman-teman berpikir ya udahlah saya diet aja nggak usah makan. Tapi apakah seperti itu teman-teman? Tunggu dulu ya. Mari kita akan bersama-sama pagi ini mau belajar tentang sebuah jenis dosa lagi ya, yang namanya gluttony atau dosa kerakusan. Yang mungkin secara sadar, tidak sadar setiap hari bisa saja kita jatuh ke dalam dosa ini ya teman-teman ya. Mungkin kadang kita menganggap sudah biasalah, aku makannya memang seperti ini caranya, gayanya memang seperti ini. Nah teman-teman, biarlah perenungan pada pagi hari ini bisa menolong kita ya untuk bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan. Nah teman-teman, kita lihat terlebih dahulu apa sih itu dosa kerakusan atau dalam bahasa Inggris disebut gluttony. Kerakusan itu adalah sebuah tindakan ya dari orang yang makan dan minum secara berlebihan. Ya, makan dan minum lebih daripada apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Makan dan minum dengan cara yang tidak wajar. Seseorang yang rakus itu adalah seorang yang kalau makan dan minum ya, dia itu mengkonsumsinya lebih daripada porsi yang sewajarnya. Tujuan dari seorang yang rakus itu kalau dia makan dan minum bukanlah untuk mengenyangkan perutnya, tetapi adalah hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsunya saja terhadap makanan. Tentunya teman-teman ya, kalau makan secara berlebihan pasti bisa bikin orang jadi obesitas. Seperti apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Titiwati dari Palangkaraya ini. Ya, ketika saya membaca headline daripada berita yang mengenai saudari Titiwati ini, dikatakan bahwa saudari Titiwati ini beratnya hampir sama dengan seekor sapi teman-teman. Kira-kira 350 kg. Wah, mengerikan sekali bukan ya? Beratnya sampai 350 kg. Mungkin berkali-kali lipat daripada berat badan kita. Titiwati ini sebelumnya teman-teman ya, di dalam berita yang saya baca tersebut, dia itu bukanlah orang yang dilahirkan sudah gede ya, sudah berbobot seperti itu. Tetapi dulunya dia punya badan yang kecil. Tetapi karena ngemil secara berlebihan, akibatnya berat badannya menjadi overweight seperti ini. Teman-teman, di sini kita juga perlu memperhatikan ya, bukan semua orang yang makan dengan porsi yang lebih daripada biasanya itu kita bisa langsung mencap dia, oh dia ini jatuh ke dalam dosa gluttony ya, tubuhnya ini menyimpan dosa yang banyak. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat para ibu-ibu hamil ya, ketika mereka sedang mengandung, bisa jadi mereka itu makan lebih banyak
daripada porsi mereka makan sebelum mereka mengandung, teman-teman. Nah, teman-teman, orang yang tidak punya perut yang six pack, ya mungkin perutnya one layer ya seperti saya ini, belum tentu juga orang yang memang rakus, teman-temannya. Kita perlu berhati-hati ketika kita mau mengatakan seseorang itu rakus atau tidak. Jangan kita langsung mencap, wah orang yang punya berat badan seperti ini, ya punya cara makan seperti ini, wah dia ini orang yang rakus. Teman-teman, berat badan seseorang itu juga bisa kelebihannya itu bisa jadi kadang-kadang karena hormon dalam tubuhnya tidak stabil, ataupun bisa jadi karena faktor genetika. Kalau begitu, mengapa bisa muncul yang namanya dosa kerakusan ini? Teman-teman, perlu kita ingat ya bahwa makanan itu pada dasarnya adalah netral ya. Makanan itu tidak mengandung dosa sama sekali. Malah kita seharusnya memandang makanan itu adalah berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa makan ya, sehari mungkin ada yang makan 2 kali, ada yang makan 3 kali ya, ataupun mungkin ada yang 4 sampai 5 kali ya. Mungkin kan teman-teman masih dalam masa pertumbuhan ya, mungkin perlu makanan yang lebih banyak juga. Nah, tersedianya makanan bagi kita itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Namun teman-teman, kita perlu juga berhati-hati ketika keinginan daging ya daripada manusia itu bisa membuat manusia jatuh ke dalam dosa kerakusan. Ketika manusia yang sudah merasa kenyang, ya ketika sistem pencernaan di dalam tubuhnya itu mengatakan sudah cukup, tetapi dia masih makan dan makan dan makan lagi. Ketika seseorang kalau mau makan, dia itu tidak bisa makan hanya sedikit. Dia itu selalu pengen makan dengan porsi yang besar. Ya, dia selalu beli makanan, nggak bisa belinya dikit, harus beli banyak ya. Sekali makan itu harus dalam jumlah yang sangat besar. Ataupun bisa jadi mungkin ketika kita pergi makan di restoran yang menyajikan all you can eat ya, makan buffet. Ya semuanya pengen dimakan walaupun perut kita sudah mengatakan udah cukup, aku udah gak sanggup nampung lagi makanan yang masuk. Tetapi kita terus dan terus makan. Disitulah kita sudah terjerat ke dalam tipu daya iblis. Di mana iblis selalu tahu teman-teman di mana titik kelemahan manusia. Dan di sana iblis suka menyerang manusia untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Oleh karena itu kita perlu sangat berwaspada, sangat hati-hati teman-teman dengan kegiatan rutinitas sehari-hari kita. Ya, ketika kita setiap hari harus makan, ya makan dengan porsi yang wajar itu is fine. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang yang rakus, pada saat itulah kita sudah jatuh ke dalam yang namanya gluttony itu, teman-teman. Gluttony itu mungkin bukan sesuatu yang sering dikhotbahkan di gereja. Mungkin di gereja juga di persekutuan-persekutuan ataupun mungkin di pertemuan-pertemuan di gereja jarang membicarakan masalah gluttony ini, teman-teman ya. Mungkin teman-teman lebih sering mendengarkan ceramah atau mungkin sekarang ya dengan webinar ya tentang cara hidup sehat ya, cara makan yang benar dari para ahli nutrisi, mungkin dari dokter, bahkan mungkin teman-teman ada yang fitness, trainer fitness mengajarkan kepada teman-teman, oh ya kalau makan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi hamba Tuhan mungkin jarang mengatakan hal ini. Kalau begitu mungkin teman-teman berpikir apakah masalah makan ini, masalah gluttony ini punya landasan teologis, punya landasan Alkitab yang bisa kita pelajari enggak? Pastinya ada ya teman-teman ya. Karena Alkitab dari awal sampai akhir, teman-teman ketika membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kita akan selalu menemukan bahwa Tuhan berkarya lewat makanan. Ya, kita bisa melihat bahwa salah satu perintah pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah mengenai makanan. Kemudian Tuhan juga melakukan banyak mukjizat lewat makanan, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa banyak pesta perayaan di mana selalu ada makanan. Bahkan di gereja ya sampai hari ini juga mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya lakukan di malam sebelum ia disalibkan. Ya, yaitu perjamuan kudus. Juga melibatkan makanan, ada roti dan anggur di situ. Bahkan nantinya ketika kita sudah bersama dengan Tuhan,
di dalam kerajaannya, kita juga akan dijamu di dalam sebuah pesta makan bersama dengan anak domba Allah. Makanan selalu ada di dalam Alkitab ya, proses makan itu selalu ada di dalam Alkitab dari awal sampai dengan akhir. Dan dosa kerakusan pun adalah sebuah dosa klasik ya, yang sudah ada di zaman Alkitab. Bukan hanya ada baru belakangan ini ketika orang mulai memperhatikan cara makan ya, ketika orang mulai memikirkan bagaimana ya harus makan yang sehat biar tubuh ini tetap fit, seperti itu. Tetapi dosa gluttony ini, dosa kerakusan terhadap makanan dan minuman ini sudah ada teman-teman sejak zaman di Alkitab. Dan kita bisa lihat beberapa contohnya ya, dan pagi ini kita tidak bisa membahas semuanya. Saya akan tunjukkan saja beberapa kepada teman-teman yang bisa jadi bahan perenungan kita. Teman-teman pasti ingat dengan kisah bagaimana Tuhan memberi makan kepada orang-orang Israel yang sedang berjalan dari Mesir ke Kanaan. Di padang gurun itu mereka mau cari makan di mana? Tapi Tuhan menyediakan roti dari surga. Ya, setiap harinya kecuali hari Sabat, mereka ketika keluar dari kemahnya, mereka sudah bisa melihat roti-roti yang sudah ada di depan kemah mereka. Mereka tinggal mengumpulkan secukupnya untuk keluarganya, dan itu bisa untuk makan mereka sepanjang hari itu. Tapi teman-teman, di akhir daripada kisah tentang mana ini, kita juga menemukan bahwa ada orang-orang Israel yang serakah, ada orang Israel yang rakus, yang mengambil lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Mereka menyimpannya, dan pada keesokan harinya mereka sudah melihat bahwa roti dari surga itu sudah tidak bisa dimakan lagi karena sudah berulat. Di samping kisah daripada Tuhan memberi makan kepada orang-orang Israel di padang gurun, di Bilangan pasal 11 kita juga bisa menemukan bahwa Tuhan juga menyediakan daging ya, yaitu melalui burung puyuh yang Tuhan juga datangkan ke kemah orang Israel. Tetapi di balik daripada kisah Tuhan menyediakan daging pada orang Israel ini, di Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 5, teman-teman nanti bisa membacanya sendiri ya. Di sana kita menemukan bahwa orang Israel dicatat mereka itu kemasukan nafsu rakus. Teman-teman perhatikan di sini ya, mereka kemasukan nafsu rakus ya. Jadi mereka itu ketika sudah makan mana ya, setiap harinya mereka itu tiba-tiba teringat dengan daging yang ada di Mesir. Mereka teringat dengan daging yang mereka makan selama berpuluh-puluh tahun di Mesir. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, daging itu tidak tersedia bagi mereka. Mulailah mereka bersungut-sungut, mereka komplain kepada Tuhan dan meminta daging. Mereka meminta itu karena mereka tidak bersyukur teman-teman ya. Mereka kemasukan nafsu rakus, mereka pengen ya, pengennya itu karena ada hawa nafsu, pengen makan daging di balik itu teman-teman. Nafsu rakus itulah yang membuat amarah Tuhan ya kepada orang Israel yang tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan sediakan kepada mereka. Akibatnya beberapa daripada mereka yang kemasukan nafsu rakus itu dihukum dan mendapatkan tulah. Teman-teman, di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan ya bahwa orang yang rakus itu sering disebut dengan pelahap dan peminum. Masih daripada kisah orang-orang Israel ya bersama dengan Musa, kita bisa baca di Ulangan pasal 21 ayat 20 sampai 21. Di sana dicatat bahwa orang-orang ya yang punya nafsu rakus ini disebut sebagai pelahap dan peminum. Dan orang-orang ini digambarkan sebagai orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Dan bagi orang-orang yang pelahap dan peminum ini akan mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari oleh orang sekotanya. Di Amsal 23-21 di sana diingatkan ya kepada orang-orang agar tidak menjadi pelahap dan peminum. Karena kebiasaan ini akan membuat mereka menjadi miskin. Ya teman-teman, saya pikir kita tidak untuk mengerti ayat ini, kita tidak perlu memikirkan wah konteks kehidupan mereka seperti gimana. Kita bisa langsung saja melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Ketika seseorang menjadi peminum, misal anggap saja dia itu minum alkohol ya, di sini diartikan dia itu sampai kecanduan alkohol, ya sampai mabuk-mabukan. Bagaimana mungkin seorang yang mabuk-mabukan itu, ya ketika malam harinya dia pergi minum dan mabuk-mabukan, besok paginya tidak mungkin dia bisa bangun ya untuk bekerja. Bagaimana orang yang tidak bekerja ini bisa mendapatkan penghasilan? Bukankah
itu yang akan membuat dia menjadi orang miskin. Karena dalam mabuk-mabukan itu dia tidak bisa bekerja dengan efektif dan dia tidak bisa mendapatkan nafkah, ya, mendapatkan penghasilan. Itulah yang akan membuat dia menjadi orang miskin. Dan dinasihatkan juga di Amsal 28 ayat 7, yaitu agar kita tidak bergaul dengan pelahap, karena itu akan memalukan nama keluarga. Ya teman-teman, di sini Amsal ya mengingatkan kepada kita ya tentang pelahap dan peminum, kepada orang-orang yang rakus, ya, agar kita tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu, agar kita juga tidak terpengaruh dengan cara kehidupan mereka. Bagaimana dengan perjanjian baru? Rasul Paulus juga berkali-kali dalam suratnya yang mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dia layani di berbagai kota, itu diingatkan bahwa kita ini ya sudah diselamatkan oleh kasih Kristus. Kita sudah dibarukan oleh kasih Kristus. Dan di situ kita bertanggung jawab untuk tidak lagi menghambakan diri kepada makanan, tetapi kita memelihara tubuh kita ini sebagai bait Allah. Dan tubuh ini seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan Yesus sendiri pun memberikan sebuah teladan kepada kita, bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja teman-temannya, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, kita sudah melihat ya berbagai bagian ya di dalam kitab suci kita, dalam Alkitab baik di PL maupun di PB, bahwa Allah tidak menyenangi, ya, Allah murka. Allah melarang umatnya untuk menjadi orang-orang yang rakus, menjadi pelahap dan peminum. Tetapi bagaimana dengan kehidupan orang-orang Kristen sekarang ini? Mari kita coba melihat apa yang mungkin sering kita lakukan, apa yang mungkin sering kita hadapi, ya. Ketika sebelum masa pandemi, ya, ketika kita masih bisa berkumpul di gereja, bukankah di gereja sering ada perayaan-perayaan? Ya, dan di dalam perayaan-perayaan itu selalu ada makanan dan minuman, bukan? Di dalam kehidupan keluarga kita, bukankah juga demikian? Ya, baru-baru ini kita juga baru merayakan Imlek, ya, dan sebelum itu mungkin juga Natal dan perayaan-perayaan yang lain. Walaupun di masa pandemi, tetapi di tengah-tengah perayaan itu kita juga makan dan minum. Ya, belum lagi acara keluarga, ya, acara ulang tahun, ya, ulang tahun pernikahan orang tua, kemudian juga acara perkawinan dan sebagainya. Selalu ada makanan di tengah-tengah kita, bukan? Nah, teman-teman sekalian, bahkan Yesus pun pernah dituduh sebagai pelahap dan peminum. Ya, di Lukas 7 ayat 34 kita bisa membaca di sana, karena Yesus di dalam pelayanannya, ya, dia selalu ada di tengah-tengah perayaan-perayaan juga, ya, dan karena itu Yesus dituduh sebagai pelahap dan peminum. Kalau begitu, bagaimana kita harus menyikapi ya kondisi kehidupan kita di tengah-tengah berbagai aktivitas yang selalu melibatkan makan dan minum? Kita perlu mengetahui akar masalahnya, teman-teman. Sekali lagi, masalahnya bukan pada makanan itu. Masalahnya adalah pada hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Seorang yang rakus itu hidup untuk makan, ya. Makanan itu sudah menjadi berhala bagi dirinya. Makanan itu bukan lagi sebagai asupan nutrisi untuk hidup, tetapi fokus hidupnya adalah pada makanan. Masalahnya dia itu punya nafsu makan yang berlebihan, teman-teman. Ya, orang yang rakus itu ya tidak bisa menguasai hati dan pikirannya terhadap makanan. Semuanya orientasinya pada makanan. Kalau ada masalah dalam kehidupannya, dia mencari solusi pada makanan. Hati manusia yang sudah berdosa ini, yang sudah dikuasai oleh dosa gluttony ini, hanya bisa dipulihkan oleh Sang Roti hidup dari sorga. Sang Roti hidup dari sorga, Yesus Kristus sendirilah yang bisa menyelesaikan dan membereskan masalah dosa gluttony ini, teman-teman. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan solusi bagi problem kerakusan di dalam diri manusia. Karena dia telah menang atas segala dosa. Tanpa dikenyangkan oleh Sang Roti hidup, tidak mungkin seorang yang dahulunya pelahap dan peminum
dapat menjadi manusia yang baru, yang mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Tanpa kasih Allah, seorang pelahap dan peminum tidak mungkin bisa merasa puas, tidak mungkin bisa merasa konten dengan makanan dan minuman yang ada di depan dia. Yang ada dia adalah pengen makan dan makan terus, walaupun perut dia sudah mengatakan enough. Teman-teman, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita pun sudah mendapatkan bagian di dalam kemenangan atas dosa gluttony itu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kehidupan kita selalu dipenuhi, ya. Saya menggunakan kata dipenuhi ya, karena selalu ada perayaan di dalam kehidupan kita. Selalu ada makanan dan minuman yang siap untuk menggoda kita jatuh ke dalam dosa gluttony ini. Iblis bisa memakai makanan dan minuman itu untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, perlu kita selalu berwaspada dengan mungkin melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, teman-teman, mari membiasakan diri kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas semua berkat jasmani dalam bentuk makanan dan minuman yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Hanya dengan mengucap syukurlah kita menyatakan kepada Tuhan bahwa cukup Tuhan, is enough for me. Ucapan syukur kita juga menandakan bahwa kita berterima kasih kepada Sang Roti Hidup yang sudah memberikan kita kepuasan itu. Dan di sini juga kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus yang terus menolong kita, yang terus mentransformasi, mengubahkan hati kita untuk dapat menguasai diri kita terhadap makanan dan minuman, terhadap godaan untuk menjadi orang yang rakus. Selanjutnya, teman-teman, hal yang kedua, jikalau engkau punya makanan yang berlebih, apa yang bisa kamu lakukan? Bagikanlah, teman-teman. Bagikanlah. Teman-teman bisa menggunakan jasa daripada pengantaran makanan ya, seperti Gojek dan Grab, untuk bisa kirim ke alamat berikut ini ya, alamat rumah saya. Tapi bukan itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita melihat data dari PBB, ya, kita bisa melihat setiap harinya itu ada sekitar 250.000 orang yang meninggal dunia karena kelaparan. Dan bisa jadi orang yang meninggal dunia karena kelaparan itu ada di sekitar kita. Apakah kita sudah membuka mata kita ya untuk melihat siapa daripada mereka yang bisa kita bagikan berkat makanan yang kita miliki? Seorang anak kecil yang diberikan bekal oleh mamanya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin mamanya ketika membiarkan anak itu pergi dengan bekal itu, dia berpesan kepada anaknya, "Nak, kamu ambil saja makanan ini ya, bawa makanan ini bersamamu, nanti ketika kamu mendengarkan Yesus yang sedang berkhotbah, ketika kamu lapar mungkin kamu bisa makan." Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak itu ketika dia melihat bagaimana orang-orang di sekitar dia juga membutuhkan makanan. Dia memberikan makanan itu ya, 5 roti ya dan 2 ikan yang dia miliki, yang mungkin jumlahnya tidak akan cukup untuk memberi makan 5.000 orang lebih yang ada di situ. Tetapi Tuhan sanggup menggunakannya. Tuhan sanggup memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Teman-teman, mungkin yang kita bisa kontribusikan, yang kita bisa bagikan itu hanya sedikit. Tetapi Tuhan bisa menggunakannya untuk memberkati banyak orang. Teman-teman, kalau bingung bagaimana mau membagikan ya berkat jasmani yang kamu miliki itu, teman-teman mungkin bisa menghubungi hamba Tuhan di gereja ataupun bisa memberikannya kepada komisi diakonia dan mereka bisa membantu teman-teman untuk bisa menyalurkannya. Teman-teman, yang ketiga, kita bisa melakukan praktik kerohanian yang sudah dijalankan oleh orang Kristen dari tahun ke tahun, yaitu berpuasa, teman-teman. Melalui berpuasa kita menahan diri terhadap keinginan untuk makan dan kita menjauhkan diri kita dari makanan untuk dekat kepada Tuhan. Di dalam doa dan puasa kita meminta Tuhan untuk menolong kita menguasai diri terhadap keinginan untuk makan secara berlebih. Dan kita belajar untuk bagaimana berdisiplin mengatur pola makan kita. Dan yang terakhir, teman-teman, sesuatu yang sangat dekat pastinya dengan kita.
Berhati-hatilah dengan tawaran yang diberikan oleh media sosial. Media sosial mungkin menunjukkan kepada kita cara makan kayak gini loh yang keren. Makan itu harus banyak. Makan itu harus dengan cara mukbang. Baru kamu bisa merasakan nikmat. Ya, nikmat daripada berbagai jenis makanan. Ada influencer yang mungkin menunjukkan kepada kamu, oh ya kamu harus seperti ini kalau mau makan, itu baru namanya update kekinian teman-teman. Para penjual makanan, ya, jasa pengantar makanan, perusahaan periklanan, mereka mengusahakan berbagai cara bagaimana membuat kita untuk bisa spend lebih banyak terhadap makanan. Walaupun mungkin perut kita sudah kenyang, walaupun kita tidak butuh makanan sebanyak itu. Tetapi mereka bisa menawarkan promo-promo yang menggoda kita untuk membeli lebih banyak, ya, membeli lebih banyak sehingga keuntungan mereka juga meningkat. Teman-teman, mungkin kamu adalah orang-orang yang gampang jatuh ke dalam promo-promo ini. Saya juga seperti itu, teman-teman. Bisa jadi kita ada di kapal yang sama. Kita gampang tergoda untuk membeli lebih banyak, padahal sebenarnya kita tidak butuh seperti itu. Pada akhirnya mungkin makanan itu tidak sanggup kita habiskan, ya kita mungkin simpan di kulkas, ya kita simpan dan sampai kadaluarsa akhirnya tidak bisa dimakan. Atau mungkin kita merasa sayang, akhirnya kita paksa diri kita untuk makan lebih banyak. Teman-teman, godaan untuk menjadi seorang pelahap dan peminum itu selalu ada di media sosial dan kita perlu berhati-hati. Pilihan untuk melawan gluttony ini teman-teman ada di tangan kita. Yaitu pilihan untuk dikendalikan atau pilihan untuk mengendalikan. Mana yang kamu pilih? Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh kuasa Kristus. Dan jangan lagi kita mau dikendalikan oleh kerakusan. Walaupun KFC mungkin sangat menarik, ya, atau apapun itu makanan kesukaan kalian, rasa yang kita nikmati di mulut kita itu rasanya enak banget dan rasanya sayang kalau cuma makan sedikit. Tapi ingatlah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Ketika kita merusak tubuh kita ini, kita sudah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia dengan tubuh kita. Ketika sistem pencernaan kita sudah mengatakan kenyang, biarlah kita juga mengatakan enough is enough. Sudah cukup, jangan makan lagi. Dan kiranya Roh Kudus juga memberikan kita kemampuan untuk bisa mengendalikan diri kita terhadap makanan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa kerakusan. Kiranya Tuhan tolong kita untuk bisa bersama-sama, ya, hidup memuliakan Dia dan bisa melawan dosa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus menjaga tubuh kami ini. Kami makan dan minum dengan secukupnya. Dan biarlah Tuhan tolong kami untuk bisa mensyukuri apa yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami ini. Dan tolong kami Tuhan untuk juga bisa membagikannya ketika Tuhan memberkati kami dengan berlebih. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran daripada firman-Mu ini. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat mengendalikan diri kami terhadap godaan-godaan makanan, godaan-godaan minuman yang terlihat sangat menarik di mata kita, mata kami. Dan sangat enak rasanya. Kami butuh Engkau ya Tuhan untuk bisa melawan dosa gluttony ini. Dan kami mohon pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.